Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama mengambil faedah dari penjelasan para ulama kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ambil faedahnya dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Masih bersama pembahasan dari Kitabus Shalah, memasuki pembahasan berikutnya yaitu Al-Adhkar Al-Masyru'ah Ba'da Shalah. Itu zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat. Tentang zikir ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan hambanya untuk berzikir kepadanya bukan hanya setelah sholat, tapi dalam kehidupan secara umum. Dan zikir ini memiliki keutamaan bagi orang-orang yang mau melakukannya. Zikir ada dua macam. Ada zikir yang terkait dengan sebab, dan ada zikir yang tidak terkait dengan sebab, atau disebut dengan mutlak. Yang mutlak itu zikir apapun dan kapanpun serta dimanapun kita mengucapkannya, maka ini disukai oleh Allah. Sedangkan zikir yang terkait dengan sebab, bisa terkait dengan sebab kegiatan seperti salat, atau sebab keadaan seperti turun hujan atau safar atau tidur dan semisalnya. Dan yang ketiga terkait dengan waktu, itu ada zikir pagi dan sore dan semisalnya. Kemudian berikutnya zikir yang terkait dengan sebab, ini tidak diambil dari keinginan diri sendiri, tetapi diambil dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaannya, bagi siapapun yang memperbanyak zikir kepada Allah, baik yang mutlak tadi atau yang terkait dengan sebab, yang pertama dibebaskan dari azab. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan tentang orang-orang yang Allah lemparkan ke dalam api neraka ketika mereka berteriak ingin dikeluarkan dari api neraka.
seperti yang disebutkan surat Fatir ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Dan mereka yang dilemparkan ke dalam api neraka tersebut berteriak mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka ini ke dunia agar kami bisa beramal saleh, bukan amal yang dulu pernah kami lakukan pertama kali. Apa jawab Allah? Bukankah kami telah memberikan umur pada kalian yang harusnya umur tersebut digunakan untuk berzikir seperti orang-orang yang sudah menggunakannya, dan telah datang pada kalian pemberi peringatan akan pentingnya zikir. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan senantiasa disebut namanya oleh Allah. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-152, fadhkuruni azkurkum. Maka kalian selalu ingat kepadaku, berzikir kepadaku. Niscaya aku akan menyebut nama kalian. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari keutamaan zikir adalah bahwa baginya disiapkan pahala yang besar. Seperti yang Allah sebutkan di dalam kitabnya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang mereka banyak berzikir kepada Allah, maka Allah mempersiapkan untuk mereka ampunan dosa dan pahala yang besar. Inilah beberapa keutamaan dari zikir. Sehingga kita hendaknya tidak menganggap sepele atau remeh tentang zikir-zikir kepada Allah, baik terkait dengan sebab atau tidak terkait dengan sebab. Dan membiasakan lisan kita untuk berzikir. Sebagaimana dijelaskan bahwa berzikir kepada Allah yang terkait dengan sebab, khususnya dalam pembahasan kita di sini adalah setelah salat, maka harus kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana beliau berzikir. Dengan apa beliau berzikir? Ini penting. Karena sebagian orang mengatakan ibadah ketika dilakukan seorang hamba dan semakin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka akan semakin sempurna nilainya. Semakin sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka akan semakin sempurna. Maka mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh penulis di sini, Hafidh Ta'ala, tentang zikir-zikir setelah salat. Beliau katakan, yusannu lil musalli ba'da salatihi an yajlisa fi makanih. Disunahkan bagi siapapun yang salat, baik sendiri atau berjamaah, agar tetap duduk di tempat salatnya. Wa yadhkurul adhkarul ma'thurah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da shalah. Dan agar membaca zikir-zikir al-ma'thurah. Al-ma'thurah yaitu yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang sahih setelah salatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita SAW dalam hadis Bukhari, فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهِ Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu, wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salat. Apabila seseorang salat, kemudian dia tetap duduk di tempat salatnya, maka malaikat
bersalawat kepadanya. Apa salawatnya? Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah salawat untuknya dan berikan rahmat untuknya. Jadi seorang ketika sholat selesai, itu salam, dia duduk tempat sholatnya, tidak berpindah, berzikir kepada Allah, malaikat bersalawat kepadanya. Yaitu mendoakannya agar mendapatkan salawat dari Allah dan rahmatnya. Salat Allah maknanya kata sebagian ulama yaitu ampunan dosa dan pujian. Kemudian wala yazalu ahadukum fi salatin, dan seseorang dari kalian selama dia tetap duduk di tempat salatnya setelah salat untuk menunggu salat berikutnya, bahwa fi salatin, maka dia dinilai dalam keadaan salat, diberi pahala salat. Tentang masalah ini sebagian ulama menjelaskan yaitu selama dia berada di masjid tempat dia salat, yaitu tidak meninggalkan masjidnya. Jadi seorang dari kita contohnya tadi salat maghrib, menunggu di sini, baik ada pengajian, tidak ada pengajian, menunggu salat isya, maka selama dia menunggu dicatat pahala sedang melaksanakan salat. Selama itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bila dia duduk sambil berzikir kepada Allah, maka mendapatkan salawat dari para malaikat. Lalu apa yang dibaca setelah salat? Yang dibaca setelah salat, yang pertama beliau bawakan riwayat Nabi SAW, hadis dari Thauban radhiyallahu anhu berkatakan, kana Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Nabi SAW ketika selesai dari salatnya, beliau membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Wa qala, dan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini zikirnya singkat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala Al-Walid berkata, faqultu lil Auza'i, aku berkata kepada Al-Auza'i yaitu periwayat hadis kepada Imam Bukhari. Kaifal istighfar? Bagaimana istighfarnya? Apa yang dibaca ketika istighfar? Karena lafaz istighfar banyak. Ada Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada ghufranaka dan semisalnya. Maka kata beliau, istighfarnya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi SAW satu hari memegang tangannya lalu mengatakan, ya Mu'adz, inni wallahi la uhibbuk. Ya Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul. Maka janganlah kau tinggalkan di akhir salatmu, di belakang salatmu, untuk mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Namun riwayat ini, ulama berbeda pendapat tentang makna dubur kulli salah. Karena makna dubur itu bagian akhir. Sebagian mengatakan dubur kulli salah itu akhir salat sebelum salam. Sehingga doa ini dibaca sebelum salam. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Yang lain mengatakan termasuk penulis dubur kulli salat yaitu setelah salam. Sehingga dibaca setelah salam. Namun umumnya ulama berpendapat dubur kulli salat yaitu masih bagian salat. Maka
Zikir tadi atau doa tadi dibaca sebelum salam. Namun kita bacakan karena sedang mengambil faedah dari kitab tulisan beliau. Yang ketiga, Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy SAW kana yaqulu fi dubri kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW di akhir salatnya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi barangkali ingin catatannya bisa di buku-buku zikir dan bisa di-download yang saya anjurkan Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, aplikasi Hisnul Muslim. Kemudian hadis yang keempat, Wan Abi Zubair rahimahullah ta'ala qala kana Ibnu Zubair yaqulu fi dubri kulli salatin hina yusallim. Ada Ibnu Zubair mengatakan di akhir salatnya ketika salam, La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Ini riwayat yang keempat. Tentu kalau dihafalkan butuh waktu. Jadi saya anjurkan untuk lihat buku panduan zikir. Yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW man sabbahallah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallah thalathan wa thalathin wa kabbarallah thalathan wa thalathin fatilka tis'atu wa tis'un qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Nah, ini penting zikir ini untuk tidak kita sepelekan. Kata beliau, barang siapa bertasbih kepada Allah di akhir salatnya 33, bertahmid 33, bertakbir 33 dan itu totalnya 99 dan disempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi yang biasa kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Kata beliau, diampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ingat, jangan ditinggalkan zikir ini. Riwayat yang keenam, An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salah maktubah lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Zada Muhammad bin Ibrahim fi hadithi qul huwallahu ahad. Katanya Nabi SAW bersabda, barang siapa di akhir setiap salat wajibnya membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali dia mati. Jadi jaminan. Barang siapa di akhir salat 5 waktu membaca ayat kursi, kalau dia sampai pada kematiannya, jaminan dari Nabi SAW, dia masuk surga.
Dan kita berharap kita mendapatkan keutamaan tersebut. Lalu ditambahkan riwayat ini, dan juga qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 1 kali. Hadis berikutnya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul mu'awwidzat fi duburi kulli salah. Bacalah oleh kalian al-mu'awwidzat di akhir setiap salat kalian. Apa itu mu'awwidzat? Itu surat-surat permohonan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi baca ayat kursi dulu, baru Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Riwayat berikutnya, an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim. Nah tadi riwayat dibaca secara umum. Salat 5 waktu semuanya. Adapun yang berikut ini khusus untuk salat subuh. Selesai dari salat subuh. Itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Selesai salat subuh. Ada tambahan yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, hafizallahu ta'ala, tentang beberapa zikir. Di antaranya adalah bacaan tahlil 10 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Bacaan tahlil yaitu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Dibaca 10 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Dan keutamaannya diampuni dosa pembacanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Ini beberapa zikir yang terkait dengan zikir setelah salat. Sesuai dengan riwayat yang ada dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendapatkan penjelasan tentang zikir setelah salat, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu ma yunha anhu fi shalah. Apa yang dilarang dilakukan ketika salat. Pembahasan ini menyebutkan tentang perkara-perkara yang makruh yang mengurangi pahala salat dan sebagiannya haram. Apakah membatalkan salat? Sebagian mengatakan tidak, tapi haram dilakukan. Yang pertama, al-abathu illa lihajatin. Banyak melakukan gerakan-gerakan yang bukan bagian dari salat, kecuali dibutuhkan. Apa contohnya? Banyak menggaruk, garuk kepala, garuk badan, sedikit-sedikit menggaruk. Ini abath. Bahkan umumnya ulama mengatakan kalau terlalu sering bisa membatalkan salat, kecuali karena butuh. Nabi SAW bersabda, atau maaf, diriwayatkan dari Mu'aikib bahwa Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang, in kunta fa'ilan fawahidah. Itu ada orang salat, sujud, lalu tanahnya nempel di jidat. Karena lantainya masih pasir. Diusap
Kata beliau, kalau engkau ingin melakukannya cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali. Yang kedua, at-takhassur. Apa takhassur? Takhassur, kata sebagian ulama, yaitu meletakkan tangannya seperti orang yang berkacak pinggang. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi SAW min salliyar rajul muhtasiran. Bahwa Nabi SAW melarang seorang salat dalam keadaan muhtasiran, yaitu sambil berkacak pinggang. Dan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan, kenapa Nabi SAW melarang ini? Bi'anna Yahuda taf'aluhu, karena Yahudi salatnya seperti itu. Jadi salatnya sambil berkacak pinggang. Stop ini. Ini makruh. Yang ketiga, raf'ul basar ila sama. Ketika salat, matanya melihat ke atas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, layan tahiyanna aqwamun an raf'im absarahum 'inda du'a fi shalah ila sama. Aw la tukhtafanna absarahum. Hendaklah sebagian manusia menghentikan kebiasaan mereka melepaskan pandangan ke arah langit, ke atas, saat berdoa, saat sholat. Atau kalau tidak, maka akan disambar mata-mata mereka. Nah, ini tentang larangan keras dari Nabi SAW. Jadi kalau sholat, matanya tidak dibiarkan berkeliling ke atas. Tidak. Bagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, ketika sholat, agar matanya tertuju ke tempat sujud. Yang keempat, al-iltifat li ghairi hajatin. Menengok ke kanan atau ke kiri tanpa kebutuhan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah SAW anil iltifat fi shalah. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang menengok saat salat. Lu katakan, huwa ikhtilasun yakhtali syaitan min salatil abdi. Itu adalah curian syaitan yang dilakukan oleh syaitan kepada hamba saat salatnya. Jadi syaitan mencoba untuk mengganggu saat hamba, sehingga dia menengok kanan atau kiri. Di hadis berikutnya, hadis Abi Dzar, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salati ma lam yaltafit. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Fa idza sarafa wajhuhu in sarafa anhu. Allah akan senantiasa menghadapi hamba saat salatnya selama tidak menengok. Jadi kata sebagian ulama, ketika hamba itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah menghadapi dia. Berarti dia sedang menghadap Allah secara langsung. Maka Allah akan tetap menghadapi dia sampai dia menengok. Kalau menengok, selesai. Dan salam, menengok, maka selesai. Maka sebelum salam menengok, berarti dia sudah mendahului untuk meninggalkan Allah SWT. Lu katakan di sini, dan apabila dia menengok, maka Allah pun akan berpaling darinya. Sebagian ulama berpendapat, kecuali dibutuhkan. Kecuali dibutuhkan. Kapan dibutuhkan? Contohnya, salat berjamaah di shaf yang pertama. Dan di antara anjuran Nabi SAW dalam salat berjamaah adalah agar yang berdiri di belakang imam, mereka yang bisa menggantikan imam. Atau yang bisa meluruskan bacaan imam ketika salah. Beliau sabdakan, liyali ini ulil ahlami wan nuha, agar berdiri belakangku orang yang memiliki ilmu fikih tentang salat.
Maka ternyata ada beberapa orang, maka yang paling utama di belakang imam. Ternyata imam bacaannya ada yang keliru. Atau ada yang lupa. Maka yang didahulukan meluruskan imam adalah yang di belakangnya. Ketika yang belakangnya tidak ada suara, yang kanan dan kiri, dia boleh menengok ke arah orang itu. Kenapa dia diam? Kalau dia tidak bersuara, maka baru bersuara. Jadi karena hajat, karena butuh kebutuhan. Tapi kalau misalkan ketika dia lihat orang itu siap untuk membaca, luruskan bacaan imam atau mengingatkan, maka diam. Sehingga suara luruskan itu tidak bersahut, sahutan seperti kita. Kadang ada imam lupa atau imam salah bacaannya, yang meluruskan pojok, ujung sana, sehingga imam tidak mendengar apa suaranya. Maka yang dekat ini. Ini pendapat sebagian ulama tentang masalah menengok. Yang kelima, an-nazar ila ma yulhi. Saat sholat melihat sesuatu yang membuat lalai. Membuat lalai. Apa maksudnya? Kadang ketika kita sholat, ada di depan kita orang pakai kaos, ada bacaan-bacaan. Ada warna-warni batik yang ada motif-motifnya. Kemudian yang sholat di belakangnya melihat, oh ini bacaan anu. Atau oh motifnya gambar anu. Sehingga dia lalai sholatnya. Tidak khusyuk. Beliau katakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW shalla fi khamisatin laha a'lam. Bahwa Nabi SAW pernah salat memakai baju yang banyak motifnya. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Lalu beliau melihat ke motif bajunya itu. Falamman sarafa, ketika selesai dari salatnya, dia mengatakan, idhabu bi khamisati hadi ila Abi Juham, adalah Abi Jaham. Memerintahkan sebagian sahabat, berikan bajuku ini kepada Abi Jaham. Wa'tuni bijaniyah Abi Jaham, dan tukarlah dengan baju miliknya. Dan tukarlah dengan baju miliknya, yaitu baju anbijaniyah. Ini nama kain. Kita tidak mengetahui jenis kainnya. Yang dimiliki oleh Abi Jaham, tukar dengan baju ini. Fa'innaha alhadni anifan an salati, karena baju ini membuatku lalai tadi dari salatku. Itu karena melihat motif kain bajunya itu, beliau lalai dari salatnya, tidak khusyuk. Yang keenam, as-sadlu wa taqtiyatul fam. Yang makruh juga adalah sadel dan menutup mulut. Apa itu sadel? Yang kita contohkan, sadel itu adalah ketika sholat lengan bajunya terjulur sampai menutupi lapak tangan begini. Dan rukuk dan sujud dalam keadaan lapak tangannya tertutup. Itu namanya sadel. Ada penutup mulut seperti ini, pakai masker. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha 'anis sadal fi shalah. Wan yughattir rajul fa. Hadis Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan sadal dalam sholat. Tadi saya contohkan, sadal itu ruku dan sujud, lapak tangannya tertutup oleh lengan baju. Jika lengan baju kita panjang, maka kalau bagus dipotong. Terlalu panjang itu dipotong. Jangan sampai ruku dan sujud ketika kita pakai baju itu tertutupi. Dan juga beliau melarang menutup mulut ketika sholat. Ada penutup mulut
Ketika dalam keadaan yang pernah kita alami, bahkan sekarang masih ada, semoga menjaga kita semua. Ketika dalam keadaan darurat, maka tidak mengapa. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tapi kalau tidak ada alasan yang darurat, maka masuk kategori makruh. Yang ketujuh, at-tatha'ub, menguap. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan at-tatha'ubu minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakdzub mastata'a fa inna syaitan yadkhul. Menguap itu dari syaitan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka tutuplah. Tutuplah semampunya. Baik dengan tangan atau dengan menahan. Tahan, saya buka. Tahan. Jangan sampai ketika menguap mulutnya terbuka. Kenapa demikian kata beliau? Karena ketika menguap syaitan masuk. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Sehingga kalau menguap maka kita tutup. Kemudian berikutnya yang ke-8. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala umirtu an asjuda ala sab'atin la aquffu sya'ran wala thawban. Qafu sya'ar wa thawb maksudnya adalah mengikat rambut dan juga baju. Rambutnya tidak diikat. Ini berlaku umum laki-laki atau perempuan. Demikian juga baju. Saya contohkan ujung baju yang bawah ya, diikat. Ini tidak. Dikatakan di sini, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota sujud. Dan aku tidak mengikat rambut dan juga baju. Yang makruh juga yang ke-9, salat saat makanan sudah terhidang. Dikatakan as-salatu bihadrati ta'am aw huwa yudafi'ul akhbathain wa nahwi dzalika mimma yushghilul qalba. Salat ketika makanan sudah terhidang. Jadi kita sudah di rumah, makanan apapun, apakah makan siang atau makan malam, sudah terhidang, kita duduk, lalu mendengar iqamah. Mendengar iqamah. Berarti salat mau ditegakkan. Maka jangan pergi salat. Kalau sudah terhidang, siap disantap. Tapi kalau baru duduk di meja makan, makanan belum ada, berarti belum terhidang. Baik. Dan ini bila dikumandangkan iqamah bukan azan. Karena jarak azan dan iqamah lumayan jauh waktunya. Atau juga ketika menahan 2 perkara yang buruk. Apa 2 perkara yang buruk? Yang pertama kata ulama, menahan buang air kecil. Jadi kebelet buang air kecil jangan. Buang dulu. Baru masuk salat. Atau menahan buang angin. Menahan kentut. Jangan juga. Buang dulu. Baru kemudian masuk salat. Kenapa begitu? Karena ini membuat seseorang tidak khusyuk dalam salatnya. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Janganlah salah seorang dari kalian salat ketika makanan sudah terhidang dan jangan juga ketika sedang menahan 2 perkara yang buruk. Yaitu buang air kecil atau buang angin. Jangan. Tunaikan dulu. Ustadz, nanti dampaknya kalau kita makan dulu, sholatnya tidak dapat jamaah. Tidak mengapa.
dia tetap mendapatkan pahala jamaah kalau dia terbiasa sholat jamaah. Tetap mendapatkan pahalanya. Tapi saat itu dia tidak mendapatkan jamaah. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk tidak datang sholat ketika sudah di hadapan makanan yang terhidang. Beliau bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Jadi makan. Kecuali belum terhidang, atau akal-akalan mencari atau menghidangkan, nah ini tidak dibenarkan. Kemudian berikutnya yang ke-10, bastul yadain fis sujud, yaitu membentangkan tangan ketika sujud. Ya, seperti anjing ketika duduk, nah kita contohkan. Jadi sujudnya tangannya begini, dia diangkat, kayak begini. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Saya kira sampai di sini. Mohon maaf tidak ada kesempatan untuk bisa diskusi karena waktu yang terbatas. Apa yang bisa berkait dan mudahkan bisa mengamalkannya dan apa yang tidak maafkan dan ampun diskusi sekalian. Dan semoga senantiasa memimpin kita kepada jalan yang lurus dan istiqomah di atas iman kepadanya dan ketaatan. Dan ketika kita berjumpa dengannya dalam keadaan di atas ketaatan kepadanya. Wallahu walidzalika qadra alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi alamin subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.